Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk segala zaman, tempat dan waktu, dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, maka Islam selalu mampu menjawab tantangan zaman. Inilah agama yang modern, agama yang moderat. Islam bukan agama kampungan, tetapi Islam itu adalah agama yang mampu menjawab tantangan zaman, menjawab situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Itulah sebabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hayati khairul lakum, hidupku baik untukmu, wa mamati khairul lakum, dan matiku, wafatku pun baik untuk kamu. Tu'radu alayya a'malukum, bakal dikumpulkan amal-amal kamu sekalian ketika kelak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. In wajadtu khairan fahamidullah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui amal umatnya, kebaikan-kebaikan umatnya, fahamidullah, baginda Rasul memuji kepada Allah. Wa in wajadtu sarran istaghfartullaha lakum, akan tetapi jika beliau melihat amal perbuatan umatnya itu buruk, rapotnya merah, beliau mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul yang begitu sangat mengasihi dan menyayangi umatnya, dan kelak akan membela umatnya dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah umatnya, itu beliau menjadi kebaikan buat umatnya. Keberadaannya serta agama yang dibawa oleh beliau
menjadi rahmat bagi alam semesta. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi yang dirasakan oleh kita semua, bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tetapi termasuk bangsa-bangsa lain di dunia. Semuanya berkeluh kesah, semuanya berjibaku, berjuang bersama-sama bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Islam itu menjawab tantangan zaman, termasuk bagaimana mengatasi wabah pandemi COVID-19 yang sejak awal kita selalu dianjurkan dengan cara-cara lahiriah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah merupakan upaya lahiriah. Saya ingin mencoba bahwa konsep Islam bagaimana mengatasi pandemi ini kembali kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya menampilkan zahiriah dengan masker dan sejenisnya, tetapi juga kedepankan persoalan-persoalan batiniah. Maka saya ingin menyampaikan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 dengan iman, imun, aman, dan amin. Dengan iman, laksanakan 3M, mendawamkan wudhu, memperbanyak membaca Al-Quran dan salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendawamkan wudhu artinya kita harus selalu menjaga wudhu. Artinya apa? Memelihara kebersihan. Islam adalah agama yang selalu memperhatikan kebersihan, bukan hanya bersih, tetapi juga memperhatikan kesucian. Orang yang ibadah, dia wajib menjaga kesucian dirinya, kesucian pakaian yang dia pakai, juga kesucian tempat yang dia gunakan. Maka dengan kebersihan dan kesucian inilah umat Islam itu memberikan kontribusi yang sangat besar, menjadi teladan bagi orang lain. Kalau bicara kesucian dan kebersihan, maka Islamlah yang paling awal menjawab, kita selalu menjaga kebersihan, bahkan bukan hanya bersih tetapi juga suci. Memperbanyak membaca Quran dan salawat. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga dia merupakan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Membaca Al-Quran plus disertai dengan bersalawat kepada baginda Nabi. Karena salawat adalah merupakan bacaan yang amat mustajab. Seseorang yang berdoa kepada Allah tanpa diawali dengan salawat kepada Nabi, maka masih ada hijab, ada penghalang, belum bisa tembus doanya kepada Allah kecuali diawali dengan salawat kepada Nabi. Memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagian dari upaya secara batiniah. Ada orang yang berusaha, bekerja keras dengan vaksin dan lain sebagainya. Ada orang yang terus-menerus juga berdoa kepada Allah supaya wabah ini segera berakhir. Itu adalah merupakan tugas dalam keragaman, tetapi ada kebersamaan atau kebersamaan dalam keragaman. Masing-masing kita semuanya berikhtiar. Ketika iman kita terjaga dengan baik,
sudah mendawamkan wudhu, membaca Quran dan salawat, memohon kepada Allah, belum cukup. Hanya dengan bermodalkan iman yang kuat. Sementara ada orang yang sampai saat ini masih terus menerus. Kita jangan takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Saudara sekalian, takut kepada Allah dengan takut kepada corona adalah dua hal yang berbeda. Kalau takut kita kepada Allah itu mutlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada, di rumah, di perjalanan, di kantor. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah itu mutlak bagi siapapun, kapan dan dimanapun. Semakin takut kita dengan Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Berbeda dengan takutnya kepada wabah, takut dengan corona. Semakin dia takut, semakin dia menghindar, menjauh, atau dia berupaya bersembunyi supaya tidak terpapar wabah itu. Maka jangan kemudian kita menganggap jangan takut kepada corona, hanya takut kepada Allah. Dua hal yang berbeda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika iman kita kuat, imun pun harus kuat. Jaga imun kita. Kalau makan makanan bergizi seimbang, olahraga yang teratur, ada hal yang penting, selalu gembira dan jangan suudzon. Jangan berburuk sangka. Buruk sangka inilah yang akan menurunkan imun siapapun. Iri hati kepada orang lain, syirik, dengki, dan sejenisnya, itulah yang akan menurunkan imun kita. Karenanya Islam itu sangat melarang dengan keras. Jangan iri hati, bersifat hasud dan dengki terhadap siapapun. Karena itu akan menyebabkan penyakit hati. Ketika menimbulkan penyakit hati, imun akan merosot, sangat boleh jadi kehidupannya selalu ditimbulkan penyakit dan penyakit yang didatangkan dari diri sendiri. Iman kuat, imun kuat, supaya aman. Ikuti anjuran ulil amri, pemerintah, para ulama, dan tim medis yang sudah bersepakat menghadapi wabah ini. Kita harus menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, termasuk di rumah ibadah. Kenapa kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya? Bukankah orang yang datang ke masjid itu pasti suci? Berjaga-jaga, menghindari penularan itu kita utamakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih kita utamakan ketimbang mengambil kemaslahatan. Nah, ketika iman kuat, imun kuat, kemudian kita sudah menjaga keamanan kita, baru kemudian kita akhiri dengan amin, perkenankan ya Allah. Harapan dan doa kita semua agar supaya wabah ini segera berakhir. Upaya lahiriah, upaya batiniah sudah kita lakukan. Usaha yang sangat luar biasa kita lakukan antara pemerintah, masyarakat, alim ulama, dan para tokoh. Semua sudah bersepakat. Maka inilah bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana kita memohon kepada Allah supaya ini segera berakhir, sehingga kita mencari nafkah, bekerja, ibadah kembali normal seperti sedia kala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, serta para guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan tetap kita berjaga-jaga dan berikhtiar. Jangan sampai ada klaster-klaster baru, pandemi baru yang sudah viral di mana-mana, akan ada wabah baru. Semoga ini tidak terjadi pada negeri kita dan semuanya berpulang kepada usaha kita dengan pertolongan Zat yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.